Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dikisahkan ada seorang ahli ibadah bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Ia merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar yang sangat dihormati. Akan tetapi, nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak justru tercatat di lembaran kitab di Lauhul Mahfuz sebagai salah satu orang yang masuk dalam deretan calon penghuni neraka. Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak di bumi. Atas izin Allah, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak untuk melihat kesehariannya. Supaya tidak diketahui, malaikat tersebut menyamar sebagai manusia biasa. Malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak lalu meminta izin untuk ikut bermalam. Selama 3 hari 3 malam, malaikat terus memperhatikan keseharian daripada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak bertanya kepada malaikat. Ia curiga kepada malaikat yang telah menyamar sebagai seorang manusia. Sebenarnya tuan ini dari golongan jin atau malaikat, karena makanan dan minuman yang saya hidangkan tidak tuan makan. Mustahil jika manusia tidak makan selama 3 hari 3 malam. Sang malaikat pun menjawab, aku dari golongan malaikat. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak merasa bersyukur karena kehadiran tamu spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya. Sang malaikat pun akhirnya menjawab jika menyampaikan 2 kabar sekaligus untuk Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Ada 2 kabar, 1 kabar baik dan 1 kabar tidak baik. Kabar baiknya adalah tuan ahli ibadah dan kabar buruknya tuan tercatat sebagai penghuni neraka. Kata malaikat. Malaikat pun kaget dengan pernyataan dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak yang namanya telah tercatat sebagai penghuni neraka. Sebab Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak justru mengucapkan Alhamdulillah atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Alhamdulillah, jika itu adalah kehendakmu, aku terima ya Allah, aku ridho, ucap Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Malaikat pun semakin heran dan kemudian berpamitan untuk kembali ke Lauhul Mahfuz untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan keseharian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Sesampainya di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah ketetapannya sehingga nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak masuk ke dalam calon penghuni surga. Tak lama kemudian, malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Malaikat pun memberitahukan kabar jika namanya telah diubah menjadi salah satu calon penghuni surga. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak pun bersyukur sebab ibadah yang selama ini ia lakukan betul-betul diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkannya baik di surga maupun neraka, itu hanya Allah yang memiliki kuasa dan itulah tujuannya. Malaikat pun semakin takjub dengan keikhlasan hati dan keridhaan yang dimiliki Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak pun kemudian bertanya kepada malaikat, mengapa namanya akhirnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi calon penghuni surga. Allah merubah namanya menjadi penghuni surga tak lain karena keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang menyebabkan saya sebelumnya menjadi ahli neraka? Dosa apa yang saya perbuat? Tanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak. Malaikat pun menjawab, Allah sempat murka kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbak saat ia berusia 15 tahun, di mana saat itu ia berpura-pura tidur saat ibunya akan menyuruhnya pergi ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, membuat Allah murka dan menjadikan namamu sebagai calon penghuni neraka.
Mendengar itu, kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu, sisa hidupnya digunakan untuk mengingatkan agar umat Islam senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.